Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Dan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 16 ayat 23. Saya bacakan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jemaat dikasih Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini tidak lama berselang setelah Yesus memuji Petrus. Ya, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku. Wah, Petrus engkau bukan manusia tapi Bapa di surga yang mengatakan itu kepadamu. Jadi habis dipuji. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus menegur Petrus dengan teguran yang sangat keras. Gara-gara apa? Gara-gara waktu itu Petrus itu istilahnya menyatakan bahwa sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Ketika Yesus berkata bahwa anak manusia akan dibunuh dan seterusnya. Bicara tentang peristiwa yang akan menimpa Yesus. Petrus nggak terima. Enggak Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi. Tetapi justru Tuhan menegur dengan keras, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, tapi yang dipikirkan manusia." Kadang-kadang yang kita pikirkan baik, ya kan baik yang dipikirkan Petrus kan. Jangan sampai Yesus ini mengalami penganiayaan atau dibunuh. Tetapi justru Petrus itu berpikir menurut cara pikir manusia. Ya manusia akan berpikir selalu, oh yang baik yang begini. Ya tetapi apa yang kelihatan baik, apa yang kelihatan benar, belum tentu itu di hadapan Tuhan juga demikian. Karena yang disampaikan Yesus itu adalah sesuatu yang memang harus dijalani Yesus. Di mana dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Tetapi Petrus tidak memahami hal itu. Sehingga justru Petrus kena teguran keras. Apa yang dipikirkan Petrus bukan seperti yang dipikirkan Allah. Nah, yang jadi pertanyaan dalam hidup kita seringkali kita juga mungkin seperti Petrus. Jangan terjadi demikian Tuhan. Jangan demikian Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan mau itu terjadi. Sehingga kita akhirnya kalau nggak hati-hati, kita bisa kecewa. Kenapa? Bukankah yang baik yang kuharapkan? Kenapa malah Tuhan mengizinkan yang tidak baik? Itu kan yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Kalau nggak hati-hati, kita bisa menjadi kecewa. Nah, sebelum kita mengerti akan kehendak Allah, ada baiknya kita merendahkan diri, ada baiknya kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau kehendaki, apa yang ingin kau kerjakan, apa yang menjadi kehendakmu, gitu.
Ya, harusnya kan demikian. Tetapi seringkali kita merasa bahwa kita tahu segalanya. Hati-hati. Nah, Petrus setelah ditegur dia menyadari kesalahannya. Nah, ini walaupun keras, tetapi teguran Yesus ini membawa kebaikan. Karena kalau sampai istilahnya Yesus tidak mati, artinya penebusan tidak terjadi. Nah, berarti rencana Tuhan gagal gitu kan. Karena itulah sekali lagi jemaat dikasih Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan hal yang tidak baik menurut kita. Di luar pengharapan kita, di luar ekspektasi kita. Tetapi justru melalui semuanya itu, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik. Karena itu kalau engkau sedang mengalami situasi yang tidak baik, engkau sedang mengalami sesuatu yang mungkin menyedihkan, sesuatu yang mengecewakan. Jemaat dikasih Tuhan, datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, jujur kepada Tuhan. Supaya Tuhan memulihkan hatimu. Dan engkau bisa melihat dan memikirkan apa yang dilihat dan dipikirkan Allah. Bukan apa yang dipikirkan manusia. Karena seringkali pikiran manusia dengan pikiran Allah berbeda jauh. Tapi kalau kita mau mendekat kepada Tuhan. Kalau kita mau mengerti akan apa yang sesungguhnya menjadi pemikiran Allah atau rencana Allah. Kita akan bersyukur dengan segala apapun yang terjadi. Sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun itu menyedihkan. Sekalipun mengecewakan. Tetapi kalau itu bagian dari rencana Allah. Maka kita berani berkata. Ia pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan mau diperdaya iblis. Seperti Petrus ini. Ya, sampai ditegur terus, nyahlah iblis lu. Habis disanjung, tiba-tiba Petrus ditegur, nyahlah iblis. Ya, karena iblis seringkali memakai hal-hal yang manis, hal-hal yang kelihatan baik untuk menipu, untuk memperdayai. Hati-hati, ya, apa yang kelihatan baik, apa yang kelihatan benar, kalau itu bukan dari Tuhan, pasti ujungnya adalah sesuatu yang berdosa. Ujungnya adalah sesuatu yang justru mendatangkan kebencian dan murka Allah. Mari jemaat dikasih Tuhan, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan, apa yang dipikirkan Allah. Datang dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan lebih lagi. Dengarkan apa kata Tuhan, sekalipun mungkin kadang Tuhan menegur kita. Biarlah kita menerima setiap tegurannya itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya maksud baik atas semuanya itu. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Seringkali Tuhan kami seperti Petrus memikirkan apa yang baik menurut kami sendiri. Dan kami kurang mengerti akan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah kami belajar Tuhan. Untuk kami mengikuti akan kehendak-Mu. Sebab apapun yang terjadi, sesulit, seberat, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya untuk kebaikan bagi kami. Di balik yang tidak baik, Engkau sanggup menjadikannya suatu kebaikan. Terima kasih Tuhan. Mohon selalu tuntunan-Mu. Dan juga hari ini hidup kami dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Yuk semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.